Kita mulai pengantar analisis real. Presentasi. Oke. Ini ada file PPT. Kelihatan? Kelihatan tidak? Sudah kelihatan? Kedengaran? Halo. Kedengaran suaranya ini? Oke. Mari kita langsung mulai saja ya. Ini ada PowerPoint. Jadi pengantar analisis real. Apa itu analisis real? Dari namanya saja kita tahu apa yang dibicarakan di sini, yakni bilangan real. Nah, di analisis real ini banyak sekali yang kita lakukan namanya pembuktian. Mulai dari pembuktian sifat-sifat sederhana, misalnya semua bilangan jika dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Terus semua bilangan asli itu positif. Terus bahkan kita juga membuktikan keberadaan akar 2. Nah, lebih jauh lagi kita juga akan membahas tentang barisan bilangan real, kekonvergenan barisan. Lalu kita masuk ke fungsi, kita akan belajar tentang kekontinuan, turunan, integral, dan seterusnya. Bahkan sampai ke barisan fungsi. Jadi untuk membuktikan semua itu kita harus punya aturan main. Kita harus punya yang namanya aksioma. Semua aksioma itu aturan yang kita sepakati benar. Kita sepakati dan kita harus terus konsisten dalam mengikuti aksioma tersebut. Nah, himpunan bilangan real itu mempunyai sifat-sifat yang kita yakini, yang kita anggap benar tanpa melalui proses pembuktian. Nah, dengan aksioma-aksioma ini, kita akan memperoleh teorema-teorema, yakni pernyataan yang bisa dibuktikan menggunakan aksioma-aksioma tadi. Nah, aksioma yang pertama itu mengenai sifat aljabar bilangan real. Nah, apa saja sifat aljabar bilangan real? Nah, yang pertama itu A1. A1 itu artinya kalau kita menjumlahkan dua bilangan real, A tambah B, itu akan selalu sama dengan B tambah A. Jadi, ini dinamakan sifat komutatif. Ini memang sudah diketahui sejak SD. Dan sekarang juga kita menjadikannya sebagai aksioma tanpa melalui proses pembuktian. Selanjutnya itu sifat kedua itu masih sifat penjumlahan atau addition. Dia yang kedua adalah sifat asosiatif. Jadi kalau kita menjumlahkan 3 bilangan, bagaimanapun urutan penjumlahannya hasilnya akan sama. Terus aksioma yang ketiga itu adalah keberadaan identitas penjumlahan. Saya akan cek lagi. Oke, kita lanjutkan slide. Oke, balik tadi.
sampai di sifat ketiga. Sifat ketiga dari himpunan bilangan real adalah keberadaan unsur identitas penjumlahan yang kita sebut dengan nol dan kita lambangkan dengan ya seperti ini. Kemudian aksioma yang keempat itu adalah keberadaan inverse penjumlahan. Jadi untuk setiap elemen bilangan real pasti ada negatifnya. Jadi demikian sehingga kalau kita jumlahkan dengan negatifnya, maka hasilnya akan menjadi identitas penjumlahan, yakni 0. Nah, itu adalah keempat sifat dari penjumlahan bilangan real. Selanjutnya itu ada sifat perkalian. Jadi bilangan real itu ada dua operasi ya. Yang pertama itu ada penjumlahan, ada juga perkalian. Memang ada juga pengurangan, tapi pengurangan itu sebenarnya sama saja dengan penjumlahan dengan inverse dari penjumlahan. Pengurangan sama dengan penjumlahan dengan inverse penjumlahan ya. Lalu untuk pembagian juga sama. Pembagian itu sama seperti perkalian dengan inverse perkalian. Nah, sifat yang pertama tentu saja komutatif, asosiatif. Yang kedua adalah asosiatif. Kemudian ada elemen 1 yang jika dikalikan dengan 1, maka akan kembali menjadi bilangan itu sendiri. Jadi 1 dikali A sama dengan A. Dan 1 ini tidak sama dengan 0. 1 ini disepakati tidak sama dengan 0. Kemudian ya ada inverse yang keempat. Jadi sama saja mirip-mirip dengan yang penjumlahan. Hanya saja yang inverse itu tidak harus semua bilangan ada inverse perkalian. 0 tidak 0 belum tentu punya inverse perkalian, bahkan bisa dibuktikan kalau 0 itu tidak punya inverse perkalian. Kemudian itu aksioma yang terakhir untuk sifat aljabar bilangan real itu adalah aksioma penghubung antara penjumlahan dan perkalian, yakni sifat distributif. Nah, dari sifat-sifat ini, dari semua aksioma ini, kita bisa membuktikan berbagai macam sifat. Misalnya, kalau bilangan dikuadratkan, maka hasilnya akan positif. Tapi sebelum itu, kita juga harus mendefinisikan apa itu bilangan positif. Nah, dari sifat ini sebenarnya kita bisa membuktikan beberapa teorema. Yang pertama itu adalah kita perhatikan teorema 2.1.2. Itu teorema pertama mengatakan kalau kita punya bilangan real Z dan A, terus Z tambah A sama dengan A, maka Z itu sama dengan 0. Nah, teorema ini menegaskan bahwa unsur identitas itu tunggal. Tidak ada unsur identitas selain 0. Unsur identitas penjumlahan maksudnya. Kemudian, yang B mirip, hanya saja ini adalah unsur identitas perkalian. Jadi dia mengatakan di sini unsur identitas perkalian itu hanya satu. Hanya satu-satunya. Ya, satu. Terus yang C itu menyatakan bahwa kalau semua bilangan dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Jadi waktu di sekolah kita diajarkan guru kalau semua bilangan itu dikalikan 0 tanpa bukti, langsung saja didoktrin begitu. Terus teorema 2.13 menyatakan bahwa kalau A tidak 0, terus A dikali B itu sama dengan 1, maka B itu sama dengan 1 per A. Nah, ini adalah teorema ketunggalan inverse. Jadi kalau ada bilangan yang saling baku kali, saling dikalikan hasilnya 1, maka itu harus saling inverse. Terus yang B, kalau dua bilangan dikalikan sama dengan 0, maka salah satunya itu sama dengan 0. Jadi A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, untuk buktinya, kita bisa lihat di buku Bartel. Bukunya Bartel. Kedengaran kan? Kelihatan tadi presentasinya. Gimana Silakan, Bang. presentasinya?
Lumayan jelas, Bang. Jadi di sini kita lihat ada bukti-buktinya dia menggunakan sifat aljabar bilangan real. Oke. Ini dia teorem. Kita copy dulu. Aduh. Oke. Nah. Oke, yang pertama itu teorema 2.12 ya. Yang A, kita lihat yang A, dia ingin buktikan kalau jika Z tanpa A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Ini buktinya. Jadi dia mulai dari Z dulu. Dia mulai dari Z, kemudian dia tambah 0. Kenapa dia tambah 0? Karena 0 itu unsur identitas dan ini sama. Ya. Terus 0 ini akan sama dengan A plus minus A. Karena ya karena A bilangan real, maka A mempunyai inverse penjumlahan. Nah, kalau A dengan inverse penjumlahannya ditambah, maka hasilnya 0. Jadi, ini tentu saja akan sama dengan ini. Selanjutnya, menggunakan sifat asosiatif, ini kurungnya akan pindah. Jadi, awalnya kita jumlahkan A dengan minus A dulu, kita pindah menjadi Z ditambah A dulu. Nah, dari yang kita ketahui, Z tambah A itu sama dengan A. Nah, kita ketahui Z tambah A sama dengan A. Jadi kita ganti Z tambah A dengan A. Nah, hasilnya itu menjadi A plus minus A. Nah, kita gunakan lagi sifat inverse. A plus minus A hasilnya adalah 0. Jadi, Z haruslah 0. Nah, ini artinya inverse penjumlahan itu tunggal. Hanya 0 saja satu-satunya. Tidak ada bilangan real yang maksudnya bukan inverse tapi identitas ya. Identitas penjumlahan satu-satunya itu hanya 0. Dengan cara yang serupa, ini untuk perkalian, inverse perkalian itu hanya ada satu. Jadi U sama dengan U kali 1 menggunakan sifat identitas, unsur identitas. Kemudian 1 itu adalah B kali C per B. Kita tahu bahwa B itu tidak 0. Karena B tidak 0, maka sesuai dengan aksioma bahwa B itu punya inverse perkalian. Nah, kita peroleh U kali B sama dengan C per B. Kita gunakan sifat asosiatif di sini, dapat U kali B kali C per B. Nah, U kali B itu diketahui sama dengan B. Jadi kita ganti U kali B sama dengan B. Nah, B kali C per B itu ya 1. Nah, selanjutnya kita dapat di sini. Nah, di sini kita membuktikan bahwa A kali 0 itu sama dengan 0. Pertama, kita buktikan dulu A tambah A kali 0 itu sama dengan A. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita mulai dari A tambah A kali 0. A tambah A kali 0 itu kan A kali 1 ditambah A kali 0. Kemudian ini A-nya berubah jadi A kali 1 menggunakan sifat identitas perkalian. Kemudian menggunakan sifat distributif, kita dapat ini berubah menjadi A kali 1 tambah 0. Sementara karena 0 itu identitas penjumlahan, maka 1 tambah 0 itu akan sama dengan 1. Dengan demikian dapat di sini dari A kali 1. A kali 1 gunakan sifat identitas perkalian, kita peroleh A kali 1 sama dengan A. Nah, kita dapat A tambah A kali 0 sama dengan A. Ini Z ini sama saja dengan yang bagian A, tapi Z-nya itu diganti dengan A kali 0. Nah, berdasarkan A ini, maka A kali 0 itu harus 0. Jadi untuk setiap bilangan real, kalau dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Jadi di sini dibuktikan sesuatu yang sangat masuk akal, yang sangat obvious. Ya, memang obvious, tapi memang harus dibuktikan kalau kita mau belajar analisis real. Kita harus buktikan semuanya yang kita tidak anggap sebagai aksioma. Terus lah yang terakhir ini teorema yang terakhir di PPT ini 2.13.
Ya, ini ketunggalan inverse. Kalau A dikali B itu sama dengan 1, maka B itu harus inverse dari A. Oke, ya. Oke, kita mulai dari B. B itu 1 kali B. Nah, pakai ini menggunakan sifat identitas perkalian. Kemudian menggunakan sifat inverse. Ingat bahwa A itu tidak 0. Karena A tidak 0, maka 1 A itu dikali A. Karena A tidak 0, maka A pasti punya inverse perkalian. Nah, 1 A dikali A itu kita ganti kurungnya karena perkalian itu asosiatif, dapat 1 A dikali A kali B. A kali B, kita tahu bahwa A kali B itu 1. Dari hipotesis ini A kali B 1. Jadi kita ganti A kali B dengan 1. 1 A dikali 1, ya 1 A. Ya, gunakan sifat identitas perkalian 1. Kemudian kita, ya terbukti kalau B sama dengan 1 A. Yang terakhir itu, kalau kita punya dua bilangan dikalikan terus hasilnya 0, maka salah satunya itu harus 0. Oke. Jadi begini, misalkan kita tahu ini A kali B sama dengan 0. Nah, kita misalkan A tidak 0. Soalnya kalau A sama dengan 0, maka ya selesai. Sudah benar ini. Tapi kan belum tentu A itu sama dengan 0. Maka kita misalkan dulu A itu tidak 0. Nah, selanjutnya yang kita harus lakukan adalah membuktikan B itu harus 0. Kalau A tidak 0, maka B harus 0. Atau sebaliknya sih, terserah. Kalau B tidak 0, maka A harus 0. Ya, terserah sih. Kemudian kita di sini dia mengalihkan 1 A dengan A kali B. Dia dapat ini sama dengan B. Nah, setelah itu, karena A kali B sama dengan 0, ini dia buktikan dulu begini. Dia atur dulu seperti ini. Dia cari ini supaya sama dengan B. Kemudian dia mau cari ini supaya sama dengan 0. Jadi dia kayak apa ya? Ini kan ruas kiri. Ruas kiri, B-nya ruas kiri. Yang ini ruas kanan. Nah, ruas kiri ini sama dengan ini. Ruas kanan ini sama dengan ini. Dan ini sama dengan ini. Berarti ini harus sama dengan ini. Ya kan? Jadi, pertama dia kali ini. Idenya ini. Dia kali, terus dia gunakan asosiatif. Dapat ini sama dengan B. Tapi dia juga menghitung dengan cara lain. Yakni dia kalikan ini. Dia gunakan sifat yang kita peroleh sebelumnya. Yakni yang di bagian C ini, di 2.12, kalau sesuatu dikali 0 pasti hasilnya 0. Jadi ini kan diketahui 0. A kali B itu 0, maka dia ganti dengan 0, kita peroleh 1 A kali 0. Itu sesuai dengan yang teorema 2.12 tadi. Ini hasilnya 0. Ternyata ini sama dengan 0, ini juga sama dengan B. Berarti B harus sama dengan 0. Ya, sekian. Oke, tinggal 10 menit. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bang. Sudah jelas ya. Jadi, Sudah jelas. walaupun jelas, walaupun pernyataannya ya masuk akal, tapi masih harus dibuktikan. Kayak ini kan sudah diketahui kan, apapun dikali 0 hasilnya 0. Tapi ini dibuktikan di sini. Karena di aksiomanya tidak bilang begitu. Dia tidak bilang kalau sesuatu dikali 0 itu 0. Dia hanya ini yang dianggap benar tanpa dipertanyakan. Tapi ada juga sifat lain dari bilangan real. Sifat yang lain itu seperti sifat keterurutan. Maksudnya itu keterurutan itu kita bisa membandingkan bilangan real. Jadi kita bandingkan dua bilangan real, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar.
Ada orang lagi. Nah, untuk membuat nah, kalau kita sudah itu kan maksudnya itu sudah masuk ya. Selamat datang M. Iqbal Maulana. Maksudnya terurut ini artinya kita bisa mengurutkan bilangan real dari yang terkecil. Ya, kalau kita punya dua bilangan real, kita bisa urutkan mana yang kecil, mana yang besar. Sebelum membuat urutan, kita juga harus definisikan himpunan bilangan positif. Jadi kalau kita kalau kita mau katakan, jadi sebelumnya itu sifat aljabar itu tidak mengatakan apapun tentang bilangan positif, bilangan negatif. Nanti sekarang saat kita mau definisikan urutan, kita definisikan terlebih dahulu apa itu bilangan positif. Nanti, tapi kita tidak tahu apa saja bilangan positif itu. Nanti kita bisa buktikan kalau satu itu positif, dua itu positif. Jadi kita tahu kalau satu itu positif, tapi ya di sini tidak ada aksioma yang bilang kalau satu itu positif, harus dibuktikan, ya diturunkan dari aksioma-aksioma. Jadi selain sifat aljabarnya, ada juga sifat keterurutannya. Kemudian sifat bilangan real yang lain adalah sifat apanya? Sifat kelengkapannya. Sifat kelengkapan ini sangat penting saat kita bicara soal limit. Apa artinya kelengkapan? Ya kita bisa lihat di sini maksud kelengkapan itu kalau kita punya kayak subhimpunan dari bilangan real, terus dia terbatas, misalnya seperti ini kan subhimpunan bilangan real, dia terbatas. Nah, ini berdasarkan sifat kelengkapan ini mempunyai batas atas terkecil, yakni akar 2. Yakni apa? 2. Ada sifat ini juga digunakan untuk membuktikan keberadaan akar 2. Jadi akar 2 ya kayaknya secara intuisi ya kita bilang ada ya akar 2. Akar 2 itu antara 1 dengan 2 letaknya. Tapi di sini dengan menggunakan sifat kelengkapan kita bisa buktikan keberadaan akar 2. Ya itu saja. Jadi sifat bilangan real itu ya sifat aljabarnya yang tadi penjumlahan dan perkalian, kemudian ya keterurutan, terus ya kelengkapan. Oke, ini aku baru datang. Ini. Kalau kelengkapan itu maksudnya kayak gini ya, kayak misal ada barisan bilangan real, terus dia konvergen, dia menuju ke suatu bilangan. Ya, setiap dia akan tetap menuju ke bilangan real. Beda kalau himpunan bilangan rasional, kita bisa buat barisan bilangan rasional yang konvergen ke bilangan tidak rasional. Contohnya itu ya apa ya? Ya contohnya kayak ini ya. Ini mungkin tidak terlalu barisan ini.
Ini konvergen ke E. Padahal ini itu untuk setiap n ini pasti rasional. Semakin besar n, maka dia akan semakin mendekati ke E. Jadi ini barisan bilangan rasional, tapi dia konvergen ke bilangan irasional. Contoh yang lebih apa ya? Enggak ada. Oke, sekian. Kayaknya enggak ada yang mau bertanya sih. Oh, kita lihat-lihat dulu apa saja yang dibahas di sini. Ada barisan, ada limit, ada kemonotonan, subbarisan, ada fungsi kontinu, dibahas juga fungsi kontinu, bahas ini monoton, turunan, ada integral Riemann, fundamental theorem of calculus, hubungan antara turunan dengan integral, barisan fungsi. Ini sudah jauh sekali ya. Oke. Nah, tinggal ya sudah habis waktu ya. Tinggal 1 menit. Ini ada copyright. Ini. Oke ya. Kemudian jangan lupa sawer. Oke. Oke, nanti malam nanti bahas buku Set Theory by Charles Pinter. Oke, cukup sekian. Kalau mau flip silahkan. Saya mau stop presentasi dan stop recording. Kenapa ini nggak mau sih? Izin keluar, Bang. Wait, what happened here? Kenapa dia gini? Hah? Kita refresh.